Bentar. Selamat pagi, Mem Selvi dan semuanya yang mendengar. Ini kami dari kelompok Ivan Wijaya, Alvin, dan Mennington hari ini mau mempresentasikan soal pengertian denominasi dan aliran di dalam gereja. Dimulai dengan saya. Nah, gereja itu kan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya ya. Dimulai sejak zaman Rasul dan berlanjut. Dikatakan bahwa itu tempat mereka memuji Tuhan, saling menguatkan, dan tentunya kerohanian mereka semua bertumbuh di situ. Ribuan tahun berlalu, rasul-rasul Kristus ya satu persatu wafat, dan gereja masuk ke banyak fase di mana terjadi pandangan-pandangan yang berbeda, sehingga melahirkan banyak aliran, dan itu yang akan kita bahas hari ini. Kita akan mempelajari bagaimana aliran dalam gereja dapat menjadi beberapa aliran. Kita juga akan belajar apa saja contoh aliran di dalam gereja dan denominasi, apakah denominasi dan aliran itu berbeda atau tidak. Nah, sekian dari saya. Lanjut ke teman saya. Kemudian ada juga yang namanya denominasi gereja. Saya akan menjelaskan kali ini latar belakang lahirnya denominasi gereja. Dalam pengertian denominasi, ialah suatu kelompok keagamaan yang diidentifikasikan di bawah satu nama, struktur, ataupun doktrin. Di Indonesia sendiri, jumlah denominasi gereja itu sedikit. Pengamatan dari sudut sejarah gereja mengungkapkan bahwa denominasi induk yang menjadi latar belakang adalah denominasi yang lahir terutama sesudah zaman reformasi, yaitu pada awal abad ke-16 di wilayah gereja barat. Banyak maupun sedikit perbedaan ini ikut juga membentuk kelahiran gereja-gereja. Tumbuhnya gereja yang baru dari bangsa yang baru menerima Injil mengandung kemungkinan bagi perubahan yang lebih besar. Dengan kata lain, tradisi yang diwarisi dari denominasi gereja itu tersendiri. Di Alkitab tertulis tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Tuhan berkata adanya denominasi. Malah yang ada Tuhan itu mendoakan gereja itu semuanya menjadi satu. Kalau kita bisa melihat dari Yohanes 17 ayat 21 sampai 22, di situ tertulis, boleh saya bacakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Seperti itulah ayatnya Yohanes tertulis. Tidak ada sedikit pun Tuhan ingin memperpecah belah gereja. Pada masa Rasul, gereja tersebar menjadi jemaat lokal. Ada jemaat Korintus, Efesus, Roma, dan seterusnya. Namun, belum berbentuk adanya denominasi. Kemudian, sekitar 1000 tahun awal, gereja mulai tersebar dalam berbagai wilayah kekristenan yang mandiri. Ada 5 wilayah besar kekristenan. Pertama, Alexandria. Kedua, Antioquia. Ketiga, Konstantinopel. Keempat, Yerusalem. Dan kelima, Roma. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Alvin. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang denominasi dalam gereja. Selama ribuan tahun, lahir banyak pemikiran, lahir banyak pandangan, dan makalah ini menuliskan denominasi serta isi pandangannya. Nah, yang nomor satu itu ada Anglikan, ajaran yang mengikuti tradisi Church of England, dikenal juga sebagai gereja episkopal. Yang kedua, ada gereja Baptis, dimulai oleh kaum separatis di Inggris yang tidak puas akan ajaran praktek gereja Anglikan yang memposisikan dirinya sebagai negara di Inggris, sebagai gereja negara di Inggris. Nah, yang ketiga itu ada ajaran gereja reformasi dan Calvins atau Calvins. Gereja tersebut memegang pandangan Ulrich
Zwingli, dan John Calvin. Gereja tersebut biasanya mengangkat panutan untuk menjalankan pemerintahan gereja. Para panatua tersebut melayani bersama di bawah otoritas sidang jemaat. Tata pemerintahan gereja ini disebut sebagai presbiterian. Yang keempat ada gereja Lutheran. Aliran gereja tersebut berdiri pada saat Pangkuan Iman Augsburg pada tahun 1530 sebagai persekutuan orang percaya. Injil dan sakramen suci disebarkan berdasarkan Injil atau baptisan dan perjamuan kudus. Yang kelima ada ajaran gereja Injil. Ajaran yang terbentuk dikarenakan protes terhadap gereja yang saat itu dianggap sebagai liberal. Yang keenam ada ajaran Pentakosta. Sesuai dengan namanya, menekankan pada manifestasi karunia Roh Kudus yang paling terlihat adalah bahasa roh. Karunia bahasa roh dianggap sebagai salah satu baptisan Roh Kudus. Nah, ini yang terakhir ketujuh, Metodis itu dimulai oleh John Wesley tahun 1703 sampai 1791 dan Charles Wesley tahun 1707 sampai 1788. Pada awalnya mereka adalah pendeta Church of England, tetapi memiliki keyakinan bahwa adanya metode yang pertumbuhan rohani. Jadi kayak metode yang lainnya gitu. Semasa hidup John Wesley berjalan sejauh 250.000 mil dan berkhotbah lebih dari 40.000 kali semasa hidupnya. Nah, kesimpulannya dilanjut oleh Ivan. Nah, kesimpulannya sebenarnya akhir kata kita nyadari banget ya bahwa di Kristen ini kita melihat sangat banyak denominasi di dalam gereja kita tentunya ya. Tapi sebenarnya dalam banyaknya denominasi tidak seharusnya itu menjadi penghalang atau menjadi pemisah antara kita sesama tubuh Tuhan. Sekalipun ya kita sadar bahwa perbedaan itu menggesek ya. Dan kita juga harus sadar bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia mendekati Alkitab dengan sudut pandang yang berbeda. Juga kepercayaan sebelumnya, latar belakang, dan lain-lain. Diharapkan pertentangan yang terjadi, ya kepercayaan yang berbeda, itu bukan menunjukkan siapa yang paling benar, siapa yang paling baik. Karena Paulus berkata bahwa sekalipun kayak gitu, kita tetap orang percaya, tetap percaya Tuhan Yesus, kita satu tubuh di dalam Tuhan. Dan Paulus mengingatin bahwa gini, yang terbesar itu kasih. Bukan yang lain, tapi kasih. Semoga ya lewat adanya banyak denominasi di dalam gereja, kita dapat belajar saling mengasihi secara nyata. Sekian dari kelompok kami. Semoga presentasi kami bisa jelas dan bisa memberkati buat semua yang mendengarkan. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Gavan.